bangkit diri, kita akan siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
lagi sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekali lagi sebab Engkau yang dengan hormat untuk doa pembuka, Ibu Gembala akan membukanya. Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, haleluya, terima pujian, hormat dan kuasa, haleluya, 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 sekarang dan selamanya, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Pujian syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih kalau sore hari ini kami ada di dalam rumah-Mu, untuk kembali kami berbuat bakti buat Tuhan, untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu, untuk kami kembali mendengarkan suara Tuhan, dan kemudian kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Betapa besar ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepada Allah yang hidup, Allah yang telah menunjukkan kasih sayang-Nya buat setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada sore ini Bapa. Semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan, bukan karena kemampuan kebaikan kami, tapi semuanya adalah kemurahan Tuhan, semuanya adalah kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, patutlah Engkau kami muliakan, patut Engkau kami puji dan kami sembah. Patutlah firman-Mu kami dengar dan kami taati. Oh Tuhan Yesus, sebab Engkau menunjukkan jalan kehidupan buat kami. Haleluya. Apapun keadaan kami sore ini Tuhan, betapapun berat pergumulan hidup kami, Engkau Gembala kami yang baik, dan menunjukkan jalan yang penuh dengan sejahtera buat kami. Engkau hendak menolong kami, Engkau hendak mengangkat kami,
Engkau hendak menyelamatkan kami. Haleluya. Sebab itu tolong kami pada sore ini, supaya kami mengarahkan hati kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Kami mau tanggalkan sejenak segala pergumulan hidup kami, segala kelemahan kami, segala keberatan hidup kami mau letakkan Tuhan di bawah kaki-Mu. Dan kami mau beri kesempatan Roh-Mu bekerja sore ini, mengambil alih segala keadaan kami, menolong setiap kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar, bahkan melebihi apa yang bisa kami minta, apa yang bisa kami doakan. Engkau sanggup melakukan semuanya. Sebab itu tolong kami Roh Kudus, tolong kami sore ini, supaya kami sungguh-sungguh menundukkan diri kami. Berikan Roh kelemah lembutan kepada setiap kami. Jauhkan hati-hati yang keras, jauhkan kebenaran diri sendiri. Tapi biar kebenaran Allah itulah yang ada dalam setiap kami. Kau mengampuni kami Tuhan. Segala kelemahan, segala kesalahan pelanggaran kami Kau yang ampuni, dan Kau yang sucikan kami, supaya kami layak buat Tuhan pada sore hari ini. Ibadah kami, kebaktian kami menjadi kebaktian yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahkan berkat firman Tuhan itu akan menjadi berkat yang sempurna buat setiap kami. Bersekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, Engkau ada di dalam kami, kami ada di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, pemimpin pujian, para singers, pelayan musik, pelayan multimedia, pelayan perjamuan. Bahkan Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman Allah. Biar urapan yang baru, urapan yang segar, urapan dari sorga akan turun ke atas mereka semua, bahkan ke atas kami semua yang hadir. Secara onsite, secara online, ada urapan-Mu yang baru Tuhan. Urapan yang menjamah hati kami, urapan yang mengubah hati kami. Haleluya. Kami siap menerima firman-Mu pada sore ini, mengajar kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Masih ada roh kegelapan, roh setan iblis yang mau melemahkan kami dan mencegah kami, sehingga kami tidak menerima berkat ibadah secara utuh. Kami satukan hati, kami ikat roh setan, roh iblis. Kami hancur patahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan kuasa setan iblis. Darah Yesus yang berkuasa dalam tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Kami ada dalam perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kekasih-kekasih jiwa kami yang mungkin tidak ada di dalam rumah-Mu, kami pun doakan perlindungan Tuhan ada untuk mereka semua. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Kepala Gereja, mempelai pria yang mengasihi kami, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya menyapa shalom, selamat sore. Selamat kita datang berbakti pada Tuhan. Dan saya juga menyapa untuk Bapak Ibu Saudari yang ada di rumah, shalom. Selamat kita mengikuti ibadah kembali. Mari kita akan angkat pujian sukacita kita. Kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhan jiwaku. Saya undang untuk bangkit. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai batinku. Jangan
diselamatkan. Dalam hadirat Tuhan, jiwaku diselamatkan. Dalam hadirat Tuhan, hatiku damai. Dalam hadirat Tuhan, Dalam hadirat Tuhan, jiwaku diselamatkan. Dalam hadirat Tuhan, hatiku damai. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu Tuhan. Aku bersyukur sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu Tuhan. Aku bersyukur sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu Tuhan. Aku bersyukur sungguh Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu Tuhan. Aku bersyukur sungguh Engkau baik Tuhan. Aku bersyukur sungguh Engkau baik Tuhan. Aku bersyukur sungguh Engkau baik Tuhan. puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta Ciani untuk berdoa. Mari saudara-saudara kita satukan hati dalam doa. Bapa kami berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Kau telah pertemukan kami Tuhan pada ibadah kebaktian pada sore ini Tuhan. Semua hanya kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sepatutnya kami memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Bapa terimalah setiap persembahan pujian kami Tuhan, biarlah menjadi berbuah dupa yang berbau harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan selalu itu juga selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, di mana sebentar kami diberikan kesempatan untuk memberi Tuhan, kiranya Kau akan sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan kami akan berkorban Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap apapun yang akan kami kumpulkan Tuhan, kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah kemuliaan-Mu nampak Tuhan di bumi ini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kau Gembala Agung kami, Kepala Gereja Mempelai Surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Sambil kita akan mengangkat pujian dalam hadirat Tuhan, jiwaku diselamatkan. Dalam hadirat Tuhan, jiwaku diselamatkan. Dalam hadirat Tuhan, hatiku damai. Dalam hadirat Tuhan, Dalam hadirat Tuhan, jiwaku diselamatkan. Dalam hadirat Tuhan, hatiku damai. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu Tuhan. Aku bersyukur
Bapak Ibu Saudari berikan pada saat ini. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan akan suara Tuhan kembali. Kita siapkan hati kita, tubuh kita, jiwa kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, berkaryalah Roh Kudus. Saya undang untuk bangkit. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, Jamahlah kami, jamahlah setiap hari. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. berkaryalah. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, Jamahlah kami, jamahlah setiap hari. Ubahlah kami jadi baru. ubahlah kami, Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. ubahlah kami Bapa, Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. sekali lagi ubahlah kami Bapa. Pekerjaan selanjutnya Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih
buat waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami lagi berbuat bakti kepada Tuhan. Tuhan memberikan lagi kepada kami kesempatan, kesehatan, dan kemauan untuk bisa menghadiri ibadah pendalaman Alkitab pada petang hari ini Tuhan. Urapi kami, tolong kami Tuhan dalam segala kelemahan, berikanlah kami kekuatan untuk kami bisa berbakti kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Banyak kelemahan kekurangan kami Tuhan, oleh sebab itu biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kehidupan kami dalam ibadah ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau pakai waktu yang ada untuk kami sungguh-sungguh menyembah akan Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan untuk kami sungguh-sungguh mendengar firman Allah. Kami tidak mau Tuhan waktu yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami ini kemudian akan berlalu dengan sia-sia. Ketika kami sudah ada di rumah Tuhan, justru pada saat itulah pikiran kami Tuhan diganggu oleh kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kami bersehati, kami mau tolak kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah ini, terlebih yang mengganggu pikiran kami saat kami mendengar firman Allah. Kami mau tolak, kami mau hancurkan dalam nama Yesus. Saya iblis keluar, terlebih dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus, kuasa firman itu memampukan kami untuk kami fokus kepada kebenaran-Mu Tuhan, dan dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera, dengan segala kerendahan hati, kami mau menerima didikan firman Allah. Mari Tuhan Yesus, ubah kami sama seperti Engkau. Inilah kerinduan kami. Kami percaya firman-Mu itulah sarana di mana Tuhan sedang mengukur dan membuat kami menjadi standar sesuai dengan ukuran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Allah, untuk kami bisa menikmati firman Allah. Terpujilah nama-Mu besar, kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kegembala kami yang baik, Kepala Gereja, dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah peralaskan doa sembahyang kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya juga menyapa saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara Zoom meeting. Kiranya berkat Tuhan juga mengalir di tengah-tengah kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita terima dalam ibadah doa Rabu pada tanggal 22 April yang lalu, ya. Bagaimana kita bisa belajar lewat kebenaran firman Allah, kita didorong, roh, tubuh, jiwa, roh kita didorong untuk bisa menyembah Tuhan secara benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dulu di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Ada 4 ayat yang akan kita bacakan bersama-sama, yaitu mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Tentang perempuan Samaria yang berjumpa Yesus di Perigi Yakub. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. 1, 2, 3. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, karena justru pada tengah hari di mana perempuan ini justru sedang takut dan malu untuk berjumpa dengan orang, disitulah Yesus hadir, ya, mengajarkan dan sedang meletakkan dasar kepada kita sekalian yang sekarang ini mendengar firman Allah, yaitu bagaimana kita menyembah Bapa dalam kebenaran, ya, dalam roh dan kebenaran. Saudara, perempuan Samaria ini kita sudah sama-sama mengetahui bahwa latar belakang mereka, bangsa Samaria,
atau yang disebut dengan mulai dari kerajaan Israel Utara, di mana terjadi pecah ya. Setelah kerajaan Salomo itu pecah antara Yerobeam dan Rehabeam. Nah, kita lihat bahwa perempuan Samaria ini yang ada di Israel bagian utara, mereka menyembah ya Allah yang kata Yesus menyembah Allah yang tidak dikenal. Menyembah berhala di atas gunung-gunung. Ya, karena mereka latar belakangnya ya itu tadi, dibuatnya 2 anak lembu emas yang ada di kota Dan dan di Betel. Ada di utara dan di selatan. Ditambah lagi kemudian bangsa-bangsa Samaria itu diisi oleh bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ketika mereka dibuang ke Asyur, lalu di situ terjadi percampuran penyembahan berhala. Dan rata-rata mereka menyembah itu di gunung-gunung. Ya, itu saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja 12. Kemudian ditambah lagi nanti perkara-perkara dosa itu, ya ayat daripada 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-31 juga membuat kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Jadi terjadi penyimpangan besar-besaran. Ya, mereka secara turun-temurun tetap menyembah di atas gunung, tetapi penyembahan berhala. Penyembahan berhala di atas gunung itu diisi dengan kekerasan hati ya saudara ya. Gunung itu terdiri dari batu, batu itu bicara soal kekerasan hati. Kemudian gunung itu juga tinggi, berbicara soal tinggi dan sombongnya manusia kalau tidak mengenal Allah. Semakin kita menyembah ya yang dikiranya Allah tetapi bukan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kekerasan hati manusia semakin keras dan kesombongan manusia semakin tinggi sehingga akhirnya tidak lagi bisa bertobat seperti iblis. Iblis kalau sudah jatuh di dalam dosa tidak bisa bertobat. Di dalam Mazmur 43 ayat yang ketiga, satu Mazmur yang dibuat oleh Bani Korah berkata, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Ini juga ya menyiratkan di dalam perjanjian baru di mana Yesus mengajar kepada perempuan Samaria bahwa kita akan menyembah Tuhan yang kita kenal nanti, ya, yang juga orang Yahudi kenal, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Kesetiaan itu berbicara soal kebenaran, terang itu berbicara soal roh. Karena di dalam terjemahan lama, Mazmur 43 ayat 3 ini berkata begini, suruhkanlah terangmu dan kebenaranmu. Ya, suruhkanlah terangmu dan kebenaranmu, supaya keduanya itu memimpin aku dan membawa akan daku ke bukit kesucianmu dan ke dalam tempat kediamanmu. Jadi roh dan kebenaran, terang dan firman Tuhan yang menuntun kita untuk kita bisa datang ke bukit kesucian atau gunung yang kudus, tempat kediaman Tuhan. Bukan seperti yang orang Samaria menyembah di gunung-gunung, itu gunung-gunung bukan gunung-gunungnya Tuhan. Karena gunung Tuhan yang nanti akan kita datangi lewat terang dan kebenaran Tuhan adalah Gunung Sion. Ya, di mana Allah tinggal, di mana Allah bertahta. Kemudian kita juga sudah belajar minggu yang lalu bahwa menyembah Allah di dalam kebenaran seperti yang diakui oleh perempuan Samaria ini, ya, di dalam Yohanes 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi kalau kita menyembah Tuhan di dalam kebenaran Tuhan, ada satu pengakuan bahwa kita bisa mengakui Yesus itu adalah seorang nabi. Nabi ini berbicara soal suaranya, ya, suara kenabian. Suara kenabian seringkali tidak enak. Suara kenabian itu tidak enak didengar karena berisi teguran. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini suara kenabian, suara firman Allah, suara kebenaran. Jadi kalau kita menyembah kepada Tuhan, didukung oleh roh dan kebenaran, nah khususnya soal kebenaran, maka kita ini disucikan terlebih dahulu. Ya, sebelum kita menyembah, kita mengalami yang namanya penyucian. Perempuan Samaria ini pun, ya sebelum dia mengenal dan dibawa kepada gunung yang tinggi, kepada penyembahan yang benar dan berkenan kepada Allah, dikoreksi dulu dosanya. Ya, Tuhan mengoreksi bagaimana perempuan Samaria ini menyembunyikan dosa, khususnya dosa ketidakpuasan. Ya, ketidakpuasan. Kalau tidak ada kebenaran dari Tuhan, maka kita ini, ya saudara, tidak akan pernah puas. Tuhan katakan, kalau kamu minum air yang kuberikan, maka kamu tidak akan haus lagi. Ya, berarti akan merasa puas begitu. Kalau tidak haus berarti merasa puas. Ya. Kalau tidak ada kebenaran Tuhan, tidak ada firman, maka hidup kita ini selalu tidak puas. Selalu mencari-cari, saudara. Cari-cari terus. Kalau saudara pelajari itu agama sebelah, dalam doanya selalu aja disampaikan, tunjukkanlah kami jalan yang benar atau jalan yang lurus. Terus saja dalam doanya itu dicari-cari seperti itu. Berarti belum ketemu. Belum ketemu. Ya. Kita yang sudah ketemu, Yesus sendiri bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kita harusnya puas ya saudara ya. Yesus itu kepuasan kita. Pujian lama mengatakan, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan dicukupkan, puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Amin ya saudara. Ada kepuasan di dalam Tuhan. Karena di dalam Dia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kepuasan. Raja Daud sendiri berkata di dalam Mazmurnya yang pasal 23 itu ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Kalau belum ketemu Tuhan, pasti kurang terus. Kalau belum ada Yesus di hati kita, maka kita selalu merasa haus, tidak pernah merasa puas. Nah, ini koreksi buat kita. Dalam kehidupan kita, sudah kenal Tuhan berapa lama? Masih enggak ada rasa haus, tidak puas begitu. Perasaan tidak puas itu saudara ditandai dengan selalu mengeluh, selalu menggerutu, selalu bersungut-sungut. Ah itu. Orang Israel ketika keluar dari Mesir, padahal sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa. Tetapi ada saja kan ketidakpuasan. Ada saja hal-hal yang kemudian bisa dijadikan perkara. Bisa dijadikan masalah begitu saudara. Saudara mari kita perlu kebenarannya Tuhan. Kebenarannya Yesus itu yaitu firman. Karena dia adalah pribadi firman itu sendiri. Firman yang sudah menjadi manusia dan tinggal. Tinggal di sini memakai kata skeno. Kalau yang di dalam Yohanes itu ya, Yohanes 1. Memakai kata skeno dalam bahasa aslinya. Skeno itu berkemah atau bertabernakel. Bukan cuma diam sesaat. Kalau orang bikin rumah, artinya mau tinggal permanen ya saudara ya. Yesus itu mau tinggal permanen dalam hidup kita. Mau bertabernakel, mau skeno dalam hidup kita. Kalau Yesus tinggal dalam hidup kita, saya percaya kita selalu dipenuhi dengan kepuasan. Perempuan ini gak pernah puas. Dapat 1 pingin 2. Sudah dapat 2 pingin 3. Terus saja. Sampai 5
nggak puas, suaminya 5 nggak puas. Bahkan yang terakhir kata Yesus itu bukan suaminya. Tinggal sama-sama bukan suaminya. Hidup dalam perzinahan. Ya, hidup dalam perzinahan. Nah, suara kenabian atau suara kebenaran itu mampu mengoreksi segala dosa. Supaya penyembahan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi halangan ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Ya saya bilang, yang menjadi penghalang, doamu didengar oleh Tuhan bukan karena Tuhan tuli untuk mendengar. Atau tangannya kurang panjang untuk menolong. Tetapi yang menjadi penghalang adalah pelanggaran dan dosa. Makanya perlu dibereskan dulu. Sebelum kita menyembah Tuhan, perlu dibereskan dulu. Lewat apa? Mendengar firman. Firman Tuhan itu mengoreksi. Saat ini firman Tuhan mengoreksi segala dosa. Dosa-dosa yang tersimpan di dalam begitu saudara. Ya mungkin di luar bersih. Kadang-kadang kan kita kalau punya karpet di rumah tuh. Sapu-sapu simpen di bawah karpet ya. Simpen di bawah karpet. Sampahnya itu, debunya. Supaya nggak kelihatan. Dari luar kelihatannya bersih. Tapi begitu diangkat, waduh ternyata di balik karpet itu banyak debu. Banyak sekali dosa. Kelihatan dari luar itu bersih. Makanya gunanya firman Allah yang menusuk amat dalam. Seperti pisau bedah. Menusuk amat dalam. Sanggup memisahkan sumsum dengan tulang. Wah, kalau sumsum sudah dipisahkan sama tulang itu berarti pisaunya itu tajam. Tajam sekali. Ya saudara ya. Sampai sumsum dipisahkan dengan tulang. Dosa-dosa yang sudah jadi sumsum, itu sudah bukan lagi mendarah daging itu. Kalau dosa yang sudah menjadi sumsum. Ya, berarti dosa yang sudah mengakar sanggup dipisahkan oleh kuasa firman Tuhan. Supaya ketika kita mengaku dosa, ketika terkena pisau firman, akui. Diakui. Apa bedanya Saul sama Daud? Ini raja yang sama-sama jatuh di dalam dosa ya saudara ya. Jatuh dalam dosa. Saul jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Daud jatuh dalam dosa perzinahan. Sama-sama parah ini. Sama-sama parah dosanya. Enggak ada yang paling ringan atau mana yang lebih ringan. Sama-sama. Sama-sama di dalam Tuhan penyembahan berhala itu sama dengan berzina. Ya. Penyembahan berhala di hadapan Tuhan sama dengan berzina. Daud juga berzina dengan istri Uria. Tetapi yang membuat beda ketika Nathan datang menegur Daud. Daud langsung mengaku. Enggak berbelit-belit. Enggak, itu masalahnya Bersyeba. Kenapa mandi telanjang? Ya mas, pasti mandi mah telanjang. Berbelit-belit begitu ya saudara. Kita kadang-kadang berbelit-belit ketika firman Allah menusuk dan menegur bahkan membuka aib kita. Kita kadang-kadang berbelit-belit bahkan kita cari-cari lagi ayat untuk membela kita. Ketika firman Allah menegur, ya, ayo kita akui dosa kita. Ya Tuhan betul aku berdosa. Dengan hancur hati, Kita yang datang dengan segala hancur hati, mengakui dosa. Tuhan bilang, aku tidak akan pandang hina. Justru diangkat kembali. Ini yang membedakan Daud dengan Saul. Kalau Saul berbelit-belit terus, berbelit-belit. Seperti ular, bengkok terus jalannya, berbelit-belit. Kepada orang yang berbelit-belit, kata Tuhan di dalam Mazmur, aku pun akan melakukan jalan yang berbelit-belit. Tapi orang yang langsung mengaku, langsung mendapatkan pengampunan dosa. Itu fungsi daripada firman Allah yang menyucikan, mengoreksi suara kenabian. Supaya ketika kita datang menyembah Tuhan, hati kita sudah bersih. Hati kita sudah disucikan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk mengoreksi perempuan Samaria. Bila tersingkap, firman memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mazmur 119 ayat 130. Jadi kita perlu ya firman itu memberi terang.
Ya, memberi iluminasi, memberi pencerahan kepada kita. Iya, saya ini selama ini salah, begitu saudara. Selama ini saya berbakti, selama ini saya menyembah Tuhan, tapi tidak pernah mengakui dosa. Sehingga penyembahan kita seringkali tidak berkenan. Langit seperti tembaga, doa-doa kita nggak pernah sampai ke sorga. Langit seperti tembaga. Tembaga ini gambaran daripada penghukuman. Justru doa-doa kita kalau kita naikkan tanpa pengampunan daripada kuasa firman yang mengoreksi, maka itu akan jadi penghukuman. Kata firman Tuhan, ya, aku jijik mendengar doamu, kata Tuhan. Tapi ketika kita diampuni lewat apa? Sekali lagi, kita bisa tahu kita salah karena ada firman yang memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Supaya kita terlepas. Kalau memberi terang itu terlepas dari gelap. Firman itu membawa terang supaya kita terlepas dari kegelapan dosa. Ya, jadi mari saudara, saya makanya lebih senang kalau kita ini menyembah Tuhan setelah kita mendengar firman. Supaya apa? Hati kita sudah dibersihkan. Tidak salah kita datang kepada Tuhan, baru pujian pertama lalu kita menyembah Tuhan, tidak salah. Tetapi justru ya penyembahan yang makin berkenan kepada Tuhan adalah penyembahan setelah mendengar firman. Setelah mendengar firman kita menyembah Tuhan. Saat itu hatimu sudah disucikan. Sudah dibersihkan. Cuma kadang-kadang karena dari awal kita sudah menyembah Tuhan, setelah firman kecapean. Sehingga akhirnya ya sudah sebentar aja kita menyembah. Padahal saudara, ketika kita menyembah setelah mendengar firman, hati kita sedang dibersih-bersihkannya. Penyembahan kita yang setelah firman itu kalau kita akui, ya, setelah firman kemudian kita merasa Tuhan menegur kita, kemudian kita akui di hadapan Tuhan, setelah itu kita menyembah, itulah penyembahan yang benar. Di dalam kebenaran. Karena saudara lewat kebenaran firman dan kemudian saudara disucikan, saudara ada dalam penyucian Tuhan. Dalam penyucian. Pada saat disucikan itu, saudara doa. Oh, doanya langsung tembus ke sorga. Doanya berkenan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah menyembah di dalam roh. Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, ini saudara. Tadi yang pertama, kalau kebenaran Tuhan datang, maka perempuan ini bisa mengakui suara kenabian. Yang kedua, ketika roh bekerja dalam penyembahan kita, kita bisa mengetahui dan mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Mesias itu Kristus. Mesias ini dalam bahasa Ibrani, Mesiah, ya Mesiah. Dalam bahasa Yunani atau Gerika, Kristos. Artinya sama. Mesias atau Kristos atau Kristus yang kita kenal, itu artinya adalah yang diurapi. Yang mendapatkan minyak. Kalau dulu raja sama nabi-nabi, itu untuk bisa mendapatkan tahbisan, itu selalu diminyaki terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu harus mendapatkan pengurapan. Nanti kita belajar, mungkin hari Minggu kita akan lihat, ada pengurapan yang berbeda antara Saul dengan Daud. Hasilnya pun berbeda. Saul itu diurapi oleh Samuel dengan minyak yang sama, minyak urapan, tetapi wadahnya dari buli-buli tanah liat. Di dalam Samuel nanti saudara lihat ya. Tetapi Daud ketika diurapi oleh Samuel, Tuhan sendiri bilang, ambil tabung tandukmu. Jadi bukan lagi dari buli-buli tanah liat, tetapi dari tanduk. Kita sedang belajar soal tanduk kan penyembahan. Ada tanduk yang nanti dilapisi oleh emas. Hasilnya beda, saudara. Sama-sama diurapi, tapi kalau terdiri dari wadahnya itu buli-buli tanah liat, mudah hancur. Gak lama, saudara.
Kita ini kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan itu pasti mengurapi kita, saudara. Mengurapi kita. Tuhan itu pasti ya tidak akan pandang hina kita. Tetapi kalau wadah kita dari buli-buli, dari tanah liat, mudah hancur. Makanya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang dulu dipakai Tuhan, sekarang kemana? Nah itu kan, dulu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, penginjil-penginjil ternama, dipakai Tuhan. Sekarang kemana? Belum meninggal, tapi kemana sekarang? Nah itu, seperti Saul. Kalau wadahnya dari buli-buli tanah liat, mudah hancur. Bukan salah minyaknya, tapi salah daripada wadahnya. Kalau Daud beda. Wadahnya terbuat dari tanduk. Kekuatan. Tanduk kekuatan. Tanduk itu terdiri dari zat tulang. Zat tulang itu punya kuasa kebangkitan. Nah ini yang terjadi dalam diri Daud. Sehingga terjadi satu perubahan terhadap wadahnya itu. Nanti lebih dalam ya hari Minggu kita belajar soal pengurapan dan wadah. Tetapi yang mau saya sampaikan hari ini bahwa Mesias itu yang diurapi ini satu kepercayaan dari orang Yahudi ketika mereka belajar tentang Taurat, saudara. Saudara tahu Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Lalu di dalam kitab Kejadian Tuhan sendiri menjanjikan akan ada penolong. Ya, akan ada penolong dari keturunan Hawa, keturunan perempuan. Ya, keturunan perempuan. Itu ditunggu-tunggu. Karena nubuatan yang Tuhan berikan itu yang akan diyakini akan membawa kembali bangsa Israel ini dalam penyelamatan yang benar. Akan dibawa lagi kepada perkenanan Tuhan. Cuma ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, banyak orang Yahudi yang menolak ya, kemesiasan Yesus, pengurapan Yesus. Berbahagialah kita yang sekarang ini kita bisa memanggil Yesus itu adalah Mesias atau Kristus yang diurapi. Coba lihat Yohanes 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jadi kalau kita mengakui Yesus sebagai Mesias, ada satu berita yang selalu dinyatakan kepada kita. Berita itu adalah berita yang diungkapkan. Atau berita yang rahasianya dibukakan kepada kita. Ini arti daripada Mesias, yaitu yang diurapi. Dan saudara, tidak mudah untuk mengakui pribadi Yesus itu adalah Mesias. Tidak mudah untuk mengakui pribadi Yesus itu adalah Kristus. Kita jangan-jangan yang sekarang ini pun hadir, kita hanya terbiasa saja begitu saudara. Karena dari kecil diajarin oleh guru-guru sekolah minggu bahwa Tuhan kita itu namanya Yesus. Ya. Famnya adalah Kristus, kan begitu. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Oh jadi kita tahu, oh ya sudahlah Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Itu diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Kemudian ketika kita menginjak remaja, orang tua marah kalau kita nggak ke gereja. Kemudian akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Banyak sekali orang Kristen yang beribadah itu hanya berdasarkan kebiasaan. Jangan-jangan kita pun hari ini datang beribadah karena kebiasaan yang bertahun-tahun. Kalau nggak ke gereja rasanya nggak enak begitu. Sama seperti kalau saudara kebiasaan mandi sehari 2 kali, ketika nggak mandi sekali, gimana rasanya? Nggak enak. Kelihatan kok saudara-saudara yang waktu retreat mandinya cuma sekali, nggak enak kelihatannya. Karena biasa 2 kali. Tapi kalau biasa sekali, ya biasa juga kan. Nggak ada masalah. Nah dalam ibadah juga, kalau itu hanya berupa kebiasaan,
kita belum bisa mengakui Yesus itu adalah benar-benar yang diurapi, yang datang dari Tuhan, bahaya nanti saudara. Nanti saya akan tunjukkan bahayanya. Kalau kita hanya mengakui Yesus itu Mesias hanya sebagai kebiasaan. Kita perlu Roh Kudus. Perlu Roh Kudus untuk benar-benar membawa kehidupan kita mengenal siapa Yesus yang disebut dengan Mesias. Saudara, kita akan lihat bagian pertama dulu ya. Yohanes 1, 40, 42. Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Saya bacakan. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi yang pertama-tama kenal Yesus adalah Andreas. Simon belum kenal. Simon Petrus itu belum kenal. Ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Saudara, ini perkataan ini harus kita kaitkan dengan sejarahnya orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu bertahun-tahun loh saudara. Dia tunggu yang namanya Mesias. Jadi ketika Andreas bilang sama Simon, kami telah menemukan Mesias. Artinya Kristus yang diurapi. Kita lihat ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Artinya Petrus. Ya. Nah, saat waktu pertama kali Simon Petrus dibawa oleh saudaranya Andreas ketemu Yesus, Simon ini belum bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi ya ikut aja lah, ikut aja begitu. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, karena kita ini suka dibawa sama orang tua, diajar oleh guru sekolah minggu, ini Yesus loh. Yesus itu Tuhan kita, dia Tuhan Yesus Kristus. Ya sudahlah, ikut aja. Tapi secara pribadi dia belum mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi kita lihat di dalam Matius 16. Setelah Petrus kemudian bergaul erat dengan Yesus. Ya, bergaul erat dengan firman. Kurang lebih selama 3,5 tahun. Matius 16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara, di antara pertanyaan Yesus, pasti ada Andreas. Andreas yang pertama-tama mengatakan, aku sudah ketemu Mesias. Tetapi kita lihat jawab mereka, ayat 14. Jawab mereka, pasti di situ ada Andreas. Pasti. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ingat, ini harus kita kaitkan tadi dengan suara kenabian. Suara kenabian adalah menyatakan apa yang salah. Menegur, menasehati supaya kita dibawa lagi kepada jalan yang benar. Itulah firman, itu fungsi firman. Ya. Nah, Yesus ini di antara para murid enggak ada bedanya seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, seperti Yeremia. Jadi dianggap hanya sebatas nabi, sebatas orang yang mampu menegur, menasehati, memberikan satu teguran supaya kita hidup dalam kebenaran. Ternyata tidak cukup. Untuk bisa menyembah Tuhan, bukan cuma hati yang disucikan lewat kebenaran, tetapi harus didorong oleh pengakuan yang benar yang diadakan oleh Roh Kudus. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Maksudnya kepada murid-murid ya. Menurut murid-murid, menurut kalian semua, siapa aku? Kalau menurut orang, murid-murid kan bilang kalau menurut orang sama seperti Yohanes Pembaptis. Sama seperti Elia atau sama seperti Yeremia. Lalu Yesus bilang, menurut kalian yang selama ini sudah bareng-bareng sama aku, siapakah aku ini? Yang jawab cuma Simon
Petrus. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pengakuan ini saudara, pengakuan ini sangat dihargai oleh Yesus. Karena ayat 17-nya langsung Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi pada saat Simon mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Yesus bilang, itu bukan kamu, itu bukan manusiamu yang bicara. Bukan manusiamu yang mengakui bahwa aku adalah Mesias, tetapi ada pekerjaan Bapa di situ. Ya, Bapa memberikan satu pengertian kepada Simon bahwa Yesus itu adalah Mesias. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di sorga. Coba saya mau ajak saudara meriksa 1 Korintus 12 ayat 3. Bapa di sorga ini mengutus Roh Kudus kepada kita. Ya, untuk mengenal pribadi Yesus dengan benar. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi dengan perkataan lain saudara, pengakuan kepada Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan, itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang yang menjadi awas-awasan bagi kita, benarkah pengakuan kita dalam percaya iman kita bahwa kita mengaku Yesus Tuhan itu benar, mengaku dengan mulut yang berasal dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, atau karena kebiasaan. Nah, ini yang harus kita koreksi, yang harus kita timbang-timbang. Benar nggak ya? Atau hanya ya kalau lagi rame-rame saya bilang Yesus itu Tuhan. Kalau lagi ada dalam kumpulan orang percaya, saya bisa bilang Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Kristus. Tetapi ketika saya sendiri, apalagi dalam intimidasi, apalagi dalam tekanan begitu. Sanggup nggak kita bisa bilang? Kalau kita bisa bilang, saudara harus yakin ada Roh Kudus dalam hidupmu. Karena yang menyatakan keyakinan itu Bapa. Kata tadi Yesus bilang kepada Petrus, Bapa yang di sorga berperan. Yaitu Roh Kudus yang menolong kita. Sehingga pengakuan kita ini benar. Pengakuan kita ini benar. Ya, nanti hari Minggu dalam bulan pertama kita sebelum kita menerima perjamuan suci, ada kata-kata atau pengakuan iman yang harus kita nyatakan. Ya, kita katakan itu dengan sungguh-sungguh dan pengertian, saudara. Bukan cuma sekedar baca. Tetapi doakan bahwa saya benar-benar mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Sehingga ketika engkau dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, ya, maka Yesus hadir dalam hidup kita. Yesus tinggal, skeno, permanen dalam hidup kita. Ini yang perlu terus digaungkan ya saudara ya. Perlu digaungkan. Karena apa? Nanti kita akan lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Ini bahayanya. Kalau kita ikut Tuhan, berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi bukan dari Roh Kudus. Bukan dari Roh Kudus. Hanya berdasarkan dari kekuatan kita. 1 Yohanes 2 ayat 22 berkata, siapakah pendusta itu? Jadi kalau kita hanya sekedar ngomong tanpa dikerjakan oleh Roh Kudus, sama seperti pendusta. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak,
ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Nah, ini bahayanya, saudara. Kenapa Tuhan akhirnya membawa kita kepada satu atau cara penyembahan yang benar di dalam roh dan kebenaran. Pertama, Tuhan mau hidup kita disucikan dulu, dibersihkan dulu. Lalu setelah itu dia kirim Roh Kudusnya supaya pengakuan kita itu kuat kepada pribadi Yesus yang adalah Kristus. Karena kalau tidak dikerjakan oleh Roh Kudus, nanti kita mudah disesatkan. Kita ini mudah diputarbalikan. Nanti kedatangan antikris itu ya didahului dengan adanya berita. Di sana ada Mesias. Di situ ada Mesias. Yesus sendiri bilang, nanti kalau ada yang bilang, di situ ada Mesias, di situ ada Mesias, jangan kamu datang. Berarti pengenalan kepada pribadi Yesusnya jadi, belum kenal begitu saudara. Kalau cuma mengaku-ngaku, asal ngaku, jangan-jangan nanti di akhir zaman guru sekolah minggu kita yang mengajak ke sana. Kita ikut aja, karena itu guru sekolah minggu kita. Kalau hanya mendengar guru sekolah minggu. Kalau hanya mendengar gembala, jangan-jangan gembalanya pun hanya lip service, tidak mengenal pribadi Tuhan dengan benar, membawa akhirnya kepada Mesias palsu. Kita harus benar-benar kenal pribadi Yesus, ya saudara ya. Jadi biarlah kita lewat ibadah pendalaman Alkitab ini, kita ini benar-benar sekarang ini, ayo benar-benar kenal Yesus secara pribadi. Kenal Yesus secara pribadi, bukan kata orang. Ayub sebelum menderita, sebelum mendapatkan satu ujian yang, waduh, kalau kita lihat ujiannya itu berat sekali kan saudara? Berat sekali. Tapi justru menghasilkan pengenalan kepada Tuhan. Setelah dia kembali kemudian mencabut dosa ya, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tadinya dosa yang paling besar dalam diri Ayub itu adalah kebenaran diri sendiri. Dia merasa saleh, dia merasa benar, dia merasa suci. Sehingga ketika dikoreksi, dia tetap aja berbantah-bantah. Firman Tuhan datang memang lewat teman-temannya kan saudara. Tetapi Ayub enggak terima, enggak. Dia berbantah-bantah. Bahkan dia bilang sama teman-temannya, engkau penghibur sialan. Kan begitu ya saudara. Padahal kalau saudara lihat teman-temannya itu menghibur dengan perkataan firman. Karena apa? Kebenaran diri Ayub itu masih kuat. Tetapi kemudian ketika dia merendahkan diri, dia cabut semua keluh kesahnya. Dia cabut kebenaran dirinya, dipulihkan oleh Tuhan. Dan lalu dia katakan, dulu aku mengenal Allah itu kata orang. Diajarin orang kenal Tuhan itu. Sekarang aku mengenal Allah secara pribadi. Nah, roh itu membantu kita, saudara. Saya tidak bisa membawa saudara. Kalau saya maklar ketemu sama yang saya kenal, misalnya siapa begitu. Ayo saya kenalin Pak Lukas sama pembantu dekan di MBA ITB, saya kenal, bisa dikenalin. Tapi kalau dengan Tuhan harus kenal secara pribadi lepas pribadi. Harus kenal pribadi lepas pribadi. Ya, lewat apa? Roh Kudus. Jadi pentingnya Roh Kudus ya membawa kita dalam pengurapan yang sama. Roh Kudus itu mengurapi dalam pengurapan yang sama yang mengurapi Yesus. Bila Roh Allah yang membangkitkan Kristus tinggal dalam dirimu, ia juga akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Supaya sama kita bisa kenal pribadi Yesus. Enggak ada lagi handicap, enggak ada lagi halangan. Jadi pentingnya Roh Kudus itu membawa kita kenal pribadi Yesus. Saya enggak bisa. Saudara kenal saya puluhan tahun, enggak bisa. Tapi ketika saudara kenal pribadinya Roh Kudus, dia yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Jadi betapa pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, di dalam penyembahan kita perlu mengisi penyembahan kita dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membantu kita untuk bisa ketemu dengan pribadi yang kita sembah.
Apakah kita bisa menyembah di dalam kebenaran saja? Bisa. Tapi belum tentu bisa ketemu sama pribadinya Yesus. Harus ada dua ini. Roh dan kebenaran. Hati kita disucikan, roh membawa kita. Roh yang membuat kita akhirnya tidak salah dalam menyembah Tuhan. Ya, tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi biarlah kita tetap ya mengandalkan Roh Kudus dalam setiap penyembahan kita. Sehingga ketika kita kenal pribadi itu, Tuhan memberikan kepuasan yang melimpah kepada kita. Gak pernah haus lagi saudara. Bahkan saudara akan senang menyembah Tuhan. Senang menyembah Tuhan. Ya, ibaratnya begini. Ketika saudara mengecap sesuatu yang indah, ketika saudara pernah merasakan sesuatu yang enak begitu, mau lagi kan saudara? Misalnya saudara minum minuman yang enak begitu, pasti saudara cari lagi. Pasti saudara akan cari kemanapun sesuatu yang pernah membuat saudara itu puas. Nah, demikian juga ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu akan mendatangkan kepuasan. Jadi ketika kita diajak kembali untuk menyembah dalam kepuasan itu, maka saudara akan rindu selalu ketemu perkara-perkara yang indah ya bersama dengan Tuhan. Ya, kita bisa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sudah 7:30. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Mari saya undang hamba Tuhan yang akan mengiringi musik. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita. Haleluya. Puji Tuhan. C. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Terima kasih buat firman Allah. Terima kasih buat kuasa kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Firman yang memberikan pengertian supaya kami benar-benar kenal Tuhan secara pribadi. Mungkin selama ini Tuhan kami kenal Tuhan dari kata orang. Tapi biarlah Tuhan di dalam penyembahan yang benar ini, kami benar-benar bisa berjumpa dengan Engkau pribadi. Sehingga Engkau sendiri yang memberikan kepuasan kepada setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman. Sebentar kami akan meteraikan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami mau makan minum tubuh dan darah Yesus yang boleh menyatu dalam hidup kami. Engkau di dalam kami, kami bersama-sama dengan Tuhan. Sampai
selama-lamanya. Kau memberkati hamba-Mu yang akan melayani perjamuan Asa yang kudus. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hosana, terpujilah Tuhan. Hosana. Mari hamba Tuhan yang melayani, mari membagikan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tinggikan tubuh Tuhan di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan kornya. Hosana, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah, terpujilah Tuhan.
bagimu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada malam ini Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan yang kembali datang kepada kami Tuhan. Pertajam terus ke pendengaran kami Tuhan. Lembutkanlah hati kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu datang kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menjadi setiap kerinduan kami Tuhan, untuk kami dapat menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kembali kami dengar pada malam ini Tuhan, dapat mengoreksi kepada kami Tuhan. Apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biarkah kami untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Biar untuk kami selalu melekat kepadamu Tuhan. Biar kami selalu intim Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu datang kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk mentaati setiap firman yang telah kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan Roh Kudus Tuhan. Mampukan Roh Kudus untuk kami dapat menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran itu Tuhan. Jadi setiap kerinduan kami Tuhan, kami rindu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau telah mengoreksi kehidupan kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami dapat menyebut-Mu sebagai Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan pakai kehidupan kami Tuhan. Pakai kehidupan kami yang terus mau menyembah-Mu Tuhan. Memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada malam ini Tuhan. Firman yang selalu menguatkan kepada kami, memberi pengertian kepada kami Tuhan, terlebih mengoreksi kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat melakukannya dengan ketaatan kami Tuhan, untuk kami lebih setia lagi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan pada malam ini Tuhan. Kau mengingatkan kami Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dengan diperhadapkan kami Tuhan dapat menikmati perjamuan asa yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu dan darah-Mu telah menyatu bagi kami Tuhan.
Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kami Tuhan. Mengangkat kami Tuhan dari lubang maut sehingga kami dapat diberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau pegang terus salib-Mu Tuhan. Kami mau pegang terus firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Berilah Tuhan kekuatan yang baru Tuhan. Berilah kesehatan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Bapak Gembala dimanapun ditempatkan Tuhan, menjadikan berkat dan terang dimanapun juga Bapak Gembala berada Tuhan. Berkati juga buat Ibu Gembala dan kedua anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati Tuhan setiap apapun jadi pergumulan persoalannya Tuhan. Hanya Engkau yang mengetahui Tuhan, dan kami percaya Tuhan Kau selalu memberikan kemenangan bagi keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, biarlah semua doa ini kami panjatkannya di dalam satu nama Tuhan Yesus, Kau Gembala Agung kami, gereja, kepala gereja kami, dan serta mempelai surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih atas keselamatan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidupku. Tiada kata yang cukup melukiskan selain ku lebih mengasihimu, Yesus mempelaiku. Kita aminkan bersama. Haleluya, amin. Puji Tuhan.